Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 pelajaran pendidikan Pancasila ya. Dan buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Adik-adik sekalian ya, kali ini kita masih membahas soal latihan ulangan akhir tahun ya, latihan akhir tahun. Ya, latihan akhir tahun di sini ada 3 bagian, yaitu bagian A, B dan juga C. Untuk bagian A dan bagian B sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ya ISPS Pancasila ya. Langsung aja kita bahas untuk yang bagian C. Di sini ada 5 soal ya, atau 5 nomor yang tentunya ini adalah soal uraian ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, saya perbesar ya. Perhatikan gambar di samping ya. Kita lihat di sini ya, ada gambar seorang anak, kemudian ada ayah dan juga ibu. Kita lihat di sini sedang memperbaiki atap rumah atau memperbaiki genteng ya. Nah, oke. Doni membantu ayah memperbaiki genteng yang bocor. Ayah meminta Doni untuk memegangi tangga bersama ibu. Nah ini ya. Jadi ibu sedang memegangi tangga, lah Doni itu diminta ayah untuk membantu ibu memegangi tangga. Nah, pertanyaannya yang A, apa bunyi sila Pancasila yang tercermin dari tindakan Doni? Kemudian yang B, apa akibatnya jika Doni tidak mau menuruti permintaan ayah ya. Jadi bunyi sila Pancasila yang tercermin dari tindakan Doni ya. Berarti ini adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Karena ini saling tolong menolong ya, Berarti sila yang kedua. Kemudian akibatnya jika Doni tidak mau menuruti permintaan ayah apa? Oke, di sini udah saya tuliskan ya. Jadi untuk yang nomor 1 yang A tadi ya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian apabila tidak mau membantu memegangi tangga, maka tangga akan goyang sehingga ayah bisa jatuh karena Doni tidak memegangi tangga. Dan akibatnya genting yang bocor tidak bisa diperbaiki. Nah, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hutan di dekat sekolahmu sudah mulai gundul karena penebangan liar. Ibu guru mengajak seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan reboisasi hutan atau penanaman hutan kembali ya. Reboisasi itu artinya adalah penanaman hutan kembali. Nah, pertanyaannya yang A, setujukah kamu dengan tindakan yang dilakukan ibu guru? Jelaskan alasanmu. Nah, jelas setuju ya. Ya ini alasannya apa? Karena reboisasi dapat mencegah terjadinya banjir ya, bisa mencegah banjir, tanah longsor. Nah, itu juga bisa untuk menyimpan cadangan air ya dengan adanya hutan tersebut. Kemudian yang B, apa manfaat dari kegiatan tersebut? Nah, manfaatnya siswa akan terbiasa peduli terhadap lingkungan ya. Kalau kita melihat hutan di sekitar kita gundul ya, kita bisa menanaminya dengan reboisasi. Lah itu kita berlatih kepedulian terhadap lingkungan. Dan juga dapat mencegah terjadinya banjir tadi ya. Kemudian yang C, kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh warga sekitar? Nah, kewajibannya tentulah warga wajib menjaga hutan agar tidak gundul dan melakukan reboisasi jika hutan tersebut gundul. Kemudian yang D, apa akibatnya jika warga membiarkan hutan gundul? Nah, akibat yang terjadi adalah dapat menimbulkan banjir dan longsor karena tidak ada pohon yang menyerap air dan menahan tanah sehingga bisa banjir dan longsor juga. Itu ya untuk nomor 2. Lanjut kita ke soal nomor 3. Banyak orang yang menyukai lagu daerah. Mereka mendengarkan lagu daerah sesekali ketika hari libur. Ada juga yang mendengarkannya setiap hari. Nah, pertanyaannya yang A, apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika mendengar lagu dari daerah lain ya? Ketika kita mendengarkan lagu dari daerah lain ya, ini misalnya mendengarkan pada saat ada pertunjukan ya, yaitu mendengarkan dengan baik dan memberikan apresiasi dengan tepuk tangan setelah selesai dinyanyikan. Nah, itu misalnya ada pertunjukan atau apa dari daerah lain ya,
kita dengarkan dan kita berikan apresiasi atau penghargaan ya. Kemudian untuk yang B, tulislah contoh penggunaan lagu daerah dalam kehidupan sehari-hari ya. Penggunaan lagu daerah dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya dengan mempelajari lagu daerah dan menyanyikan lagu daerah dengan lirik yang benar ya. Kita lanjut ke soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Lah ini ada kegiatan gotong royong ya. Apa sikap persatuan yang ditunjukkan pada gambar? Lah ini adalah gotong royong, berarti melakukan gotong royong memperbaiki rumah ya. Ini gotong royong itu berarti sikap bersatunya ya. Kemudian yang B, apa manfaat sikap tersebut? Nah, sikap tersebut bermanfaat. Pekerjaan akan terasa lebih ringan karena dikerjaan bersama-sama ya. Pekerjaan akan cepat selesai, jelas, karena dengan orang banyak tentu pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian selain itu juga mempererat persatuan dan kerukunan antar warga. Lanjut ke soal terakhir nomor 5 ya. Warga di pemukimanmu mengadakan kerja bakti. Ibu-ibu membantu menyiapkan makanan untuk bapak-bapak yang melaksanakan kerja bakti. Anak-anak membantu pekerjaan yang ringan. Saat sedang membantu menyapu daun, Romi datang menghampirimu. Romi mengajakmu untuk bermain bersama di rumahnya. Pertanyaan yang A, apa tindakan yang sebaiknya kamu lakukan sesuai nilai gotong royong? Oke ya, jawaban untuk yang A ya. Menolak ajakan Romi, kemudian menjelaskan bahwa bermain bisa setelah selesai kerja bakti. Ya ini ya, bisa dikerjakan setelah kerja bakti tadi karena kita sedang bekerja bakti ya. Kemudian untuk yang B, apa manfaat dari tindakanmu tersebut? Lah, manfaat dari ikut kerja bakti ya, pekerjaan menyapu daun akan cepat selesai dan menjadi warga yang bertanggung jawab karena mengikuti kerja bakti ya. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk pembahasan soal ulangan akhir tahun ya dari buku SPS Pancasila atau Pendidikan Pancasila yang bagian C ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.